menarik, gue pengen bahas tentang Juventus ini. Tiap kali konferensi pers, ya entah pelatihnya, entah pemainnya, entah fansnya, siapapun selalu ditanyanya adalah kira-kira Scudetto nggak nih? Padahal sebenarnya masih giornata 6. Dan selalu pelatih mengatakan kita cuma Big Four. Terus selalu dikatakan sama pemain seperti Chiesa, sama seperti Danilo bilang dia pengennya Scudetto. Chiesa bilang kita pengennya Big Four. Jadi kayaknya seru juga sama teman-teman gua sekarang bahas tentang kita ini enaknya Scudetto apa Big Four sih? Dengan kenyataan fakta yang hari ini sudah berjalan nih, Giornata 1, Giornata 6. Sebelum kita ngomongin Juventus ini perlunya nih Scudetto atau Big Four dengan kondisi seperti ini, kita kenalan dulu dengan siapa dan gue ingin menyapa teman-teman dulu. Halo teman-teman suara Juventini dari Sabang sampai Merauke, siapapun yang ada di sana yang baru klik sini atau yang sering nonton suara Juventini, gimana kalian? Sehat semua ya? Gue Jeki dan gue ingin ngobrol sekarang dengan teman-teman gue, berdiskusi dengan teman-teman gue yang luar biasa nih, Juventini sejati semua nih. Ya, oke kita kenalan dulu yang pakai jersey orange dengan Halo, siapa? gue Andar Sofyan, Juventini Tangerang. Oke, kirain dari internasional. Ini biasanya Juventini internasional. Mudik ya, mudik. Oke, mudik. Oke, satu lagi yang pakai kacamata dengan siapa? Halo, gua Pondra Juventini dari Uruguay. Oke, Juventini dari Uruguay, dari Amerika Latin nih ya. Oke, Pak Ondra, thank you. Andar, thank you. Udah mau nimbrung di Suara Juventini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol nih tentang Scudetto atau Big Four Serie A di akhir musim. Ya, karena kita mau masuk UCL dengan format baru musim depan. Langsung aja, prinsipnya gini ya teman-teman ya. Pada dasarnya, kalau kita mau menjuarai sebuah liga, kita ngambil sebuah petuah dulu, sebuah quotes, sebuah nasihat dari para legend di sepak bola yang udah puluhan tahun ber, apa apa namanya bergelut dalam dunia sepak bola dia sebagai pelatih, yaitu ada Opa Lippi dan Opa Ferguson. Dari quotes yang gue tangkep, ya kalau kita ambil Opa Ferguson bilang, kalau lo pengen menang, ini bahasa Inggrisnya gue Indonesiain ya, kalau lo pengen menang, ya serangan bisa menangkan pertandingan. Tapi kalau lo bagus dalam pertahanan, lo bisa memenangkan sebuah trofi, sebuah liga, sebuah turnamen. Jadi poinnya adalah gimana kalau lo punya pertahanan baik. Sebuah trofi atau sebuah titel liga itu sangat bisa diraih ya. Itu kalau kata Opa Ferguson. Nah, itu quotes-nya ya, yang terkenal sekali nih. Quotes-nya ada di mana-mana nih. Attack wins you game, defense wins you titles ya. Terus kalau dari Opa Lippi, kebanggaan kita semua, kebanggaan Juventus semua. For me, to play well is to win. Defend well and know how to take advantage of scoring chance. Jadi maksudnya adalah kalau lo ingin bermain menang, lu pertahankan lu dengan baik. Atau maksudnya lu bangun pertahanan lu dengan sangat baik. Dan kedua, lu tahu bagaimana memanfaatkan peluang untuk mencetak skor. Nah, ada dua garis besar ya, dua garis besar dari Opa Lippi dan Opa Ferguson, yaitu kalau lu mau menjadi juara, kalau lu mau menang pertandingan, lu harus kuat di defense. Begitu juga Coach Lippi yang pertama kali keluar dari ucapan mulutnya, lu pertahankan dulu kekuatan pertahanan. Nah, karena nasihat itu kita lihat sebagai ukuran atau sebagai dorongan kalau Juventus memperbaiki pertahanannya. Kita lihat nih dalam beberapa tahun terakhir yang juara di Serie A ya 5 tahun terakhir. Bagaimana ranking kebobolannya? Nah, dari 5 musim ya ada Napoli terakhir, ada Milan sebelumnya, ada Inter, ada Juventus. Juventus di musim 18-19 kebobolan 30 gol, dia adalah rank 1 yang kebobolannya paling dikit. Juventus 19-20, Sari, ya gue tau lah Sari nggak pengen banget buat defense. Sari kebobolannya lebih banyak, ranking 3. Inter, Conte, ranking 1, 35 gol. Milan, ranking 2. Kalau nggak salah rank satunya waktu itu Napoli. Napoli 28 gol, rank 1. Wajar nih kayaknya tim Ninja diambil Munchen karena mereka memang kebobolannya paling dikit. Nah, dari data-data ini menunjukkan bahwa kebobolan yang paling dikit, betul, mereka adalah yang Scudetto. Nah, bagaimana lo melihat pengantar dari gua nih mengenai nasihat dari para opa-opa dan indikator untuk bisa mencapai Scudetto? Mungkin dari Paundra dulu, gimana Mbak? Ya, mengenai defense ini ya. Sebenarnya sebelum kita masuk ke pernyataannya Ferguson dan juga pernyataannya Lippi itu dulu kalau Sun Tzu di perang pernah bilang kalau pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Tapi itu kan konteksnya perang ya. Kalau misalnya perang itu memang kalau lo mau menang, ya lo harus nyerang gitu. Tapi kan kalau sepak bola ini kan suatu hal yang berbeda dari perang. Ini kan olahraga dan kita benar-benar mengatur strategi gimana caranya
yang kita incar adalah kemenangan gitu. Jadi mau kita cuma menang 1-0, mau menang 10-0, that's a win. Apalagi kalau turnamen besar ya, apa yang sistem gugur gitu kan, mau kita menang 1-0, mau menang adu penalti, mau menang 10-0, ya kita yang bisa lolos ke babak berikutnya. Makanya itu yang menjadi dasar bagi Ferguson dan juga Opa Lippi, dan itu pun diterapkan di pelatih-pelatih sekitar tahun 90-an sampai tahun 2000-an ya. Angkatannya Ferguson dan juga Lippi. Bahkan kalau kita flashback lagi, dulu zamannya Catenaccio kan, Inter waktu juara Liga Champions tahun 60-an, itu juga dengan cara seperti itu. Kemudian sampai terakhir Inter juara Liga Champions juga treble di 2010 pun juga Mourinho mengandalkan hal seperti itu. Yunani juga kita lihat pernah tahun 2004 juga sama mengandalkan pertahanan gitu. Jadi ketika apa yang dikatakan oleh Lippi, itu berarti memang relevan saat itu. Jadi ketika lo ada peluang satu kesempatan bisa jadi gol, habis itu lo bertahan total, udah orang nggak akan berpikir dulu Yunani mainnya kayak gimana. Yang dicatat di sejarah adalah ya Yunani yang jadi juara gitu kan. Inter yang jadi juara treble, yang dicatat itu, gak peduli gimana cara mainnya. Jadi menurut gua pertahanan ini memang suatu hal yang sangat fundamental bagi sepak bola gitu. Jadi kalau misalnya kita punya lini serang yang bagus tapi kita nggak punya lini pertahanan yang bagus, ya itu nantinya jadi kayak patahnya siapa ya, Coach Justin ya. Lu nyetak 2 gol, ya lu nyetak 3 gol, tapi lawan lo nyetak 4 gol, ya lo tetap kalah gitu. Meskipun lo bisa nyerangnya sebagus mungkin, tapi pertahanan lo jelek, ya lo akan kalah juga. Tapi kalau kita pertahanannya kuat, nggak bisa ditembus, even kita juga nggak bisa nyerang, minimal kita masih 0-0 gitu. Terus aja 0-0 itu kan yang dilakukan oleh Italia dan Argentina tahun 90-an kan. Bertahan aja udah sampai menang adu penalti, kalau nggak salah si kipernya Argentina kan jago adu penalti itu. Bertahan aja dia, bertahan adu penalti menang gitu kan. Itu yang diincar kan. Jadi pertahanan itu ya benar relevan gitu. Ketika lo mempertahankan sebuah pertahanan yang kokoh, itu yang akan mengantar lo jadi juara gitu kan, terutama di liga. Makanya terbukti di statistik yang tadi udah lo sampein ya. Ini kita bisa langsung bahas itu ya. Langsung dong. Oke. Pengantarnya 2. Jadi ini sudah terbukti sekali ya di Juventus musim 2018 kita kebobolan paling dikit. Terus juara ya kan. Allegri. Kemudian di Sarri. Nah, Sarri ini kan memainkan sepak bola menyerang sebenarnya. Makanya bobolnya banyak, 43 gol. Gitu. Juve berusaha untuk mengubah filosofi permainan kan saat itu kan. Agnelli bosen dengan gayanya Allegri. Tapi tetap Scudetto tuh, Ndra. Scudetto itu anomali kalau menurut gua. Dengan jumlah poin yang paling sedikit di antara 9 ya. 9 Scudetto kita, jumlah poinnya itu paling sedikit kalau nggak salah Juventus musimnya Sarri. Dan kita juga kalah sampai 7 kali. Itu juga anomali karena biasanya tim itu kalau menjuarai liga itu jumlah kekalahannya itu nggak lebih dari 4, nggak lebih dari 5. Makanya ini Juve yang musim 19-20 ini menurut gua harusnya Juve nggak juara. Harusnya tuh Inter yang juara. Karena cuma beda tipis 1 poin apa 2 poin gitu kalau nggak salah. Iya, bisa dikejar gitu kan, 1-2 poin kalau nggak salah. Jadi menurut gua Juve harusnya tuh nggak juara di musim ini. Karena kebobolannya banyak, kalahnya pun juga banyak. Cuman itu ya sayangnya itu udah Conte itu si musim itu. Inter udah Conte ya. Udah peringkat runner up kan dia. Jadi itu udah sisa-sisa keikhlasan Juve itu saat itu tuh udah kelihatan menurun. Nah, habis itu dibuktikan lagi sama Inter kan, juara dia defense-nya peringkat 1, Milan masih oke peringkat 2, kemudian dibuktikan lagi sama Napoli. Jadi ya sampai saat ini pun meskipun sekarang kita berkembang dengan zamannya sepak bola modern, zamannya Guardiola, Tuchel, Pochettino dan segala macam ya, kita lihat ternyata ini masih relevan gitu. Dan kita lihat juga di liga-liga lain menurut gua juga sama ya, kayak Manchester City musim lalu juga kalau nggak salah mereka juga kebobolannya sedikit gitu. Gue nggak tahu di Barcelona sama Real Madrid di liga sebelah gimana. Tapi feeling gue sih polanya pun sama. Mereka yang memiliki pertahanan paling kuat itu yang kemungkinan besar untuk menjadi juara. Kalau kita lihat Napoli kan dia punya serangan bagus, agresif banget, tapi dia tidak melupakan sisi defense. Sisi pertahanan ya. Jadi memang yang paling tepat penting itu adalah keseimbangannya. Lo punya daya serang yang bagus, lo juga punya pertahanan yang bagus. Tapi kalau lo cuma punya lini serangnya bagus tapi pertahanan lo jelek, ya kayak Brasil berarti di beberapa turnamen lini serangnya bagus banget, tapi dibantai sama Jerman 1-7 kan. Dibobol sama Belanda 0-3 di perebutan ke tempat ketiga. Karena padahal pertahanan lo bagus nih, ada Thiago Silva, ada David Luiz, tapi lo organisasi pertahanannya kacau. Secara individu oke pemain-pemainnya, tapi organisasi pertahanannya kacau, ya akhirnya gampang dibobol. Gitu. Itu yang terjadi sama Brasil. Nah, tapi beda juga dengan Spanyol gitu. Dia memainkan sepak bola yang modern, kuat, tapi secara organisasi pertahanannya pun juga kuat. Makanya dia nggak mudah dibobol. Jerman, Italia kan waktu pas Euro kemarin. Itu yang akhirnya ya you deserve the title gitu. Oke, jadi
lu melihat bahwa setuju ya apa yang dikatakan Opa Lipi sama Opa Ferguson karena boleh nggak setuju karena Sky Sport membuat Ya, jurnal tandingan bahwa belum tentu juga yang defense-nya kuat harus yang serangannya bagus juga bisa juara ya. Ada di jurnal Sky Sport yang membantah dari Opa Ferguson ya, ya. Tapi lu berarti serangannya setuju ya bahwa gue setuju menguatkan kalau pertahanan. kalau gue belum pernah baca yang Sky Sport bilang ya, tapi kalau overall kalau misalnya yang gue tangkap Sky Sport bilang kalau yang punya lini serang bagus itu juga bisa memungkinkan untuk juara, betul, tapi pasti dia pertahanannya bagus gitu. Hampir kemungkinan besar perlu apa namanya ya, gue jarang melihat tim yang juara liga kebobolannya banyak banget gitu ya. Sampai kalau ini kan Juve kemarin masih di peringkat ketiga lah ya, tiga paling sedikit yang musim 19-20 itu masih peringkat ketiga. Coba deh kalau misalnya Juve-nya kebobolannya di peringkat 10 gitu, jumlah 10 Atau terbesar gitu rank kan, 7 deh, rank 7 belum atau tentu rank Scudetto 7 ya. gitu kan, belum tentu Scudetto gitu. Artinya ya itu membuktikan bahwa lu punya pertahanan yang bagus, ya lu pasti akan juara, dan ditambah sama lini serang yang bagus juga, itu pentingnya. Tapi kalau lu cuman di liga terutama ya, kalau lu cuman bertahan doang, lu nggak punya lini serang yang bagus, ya akhirnya lu cuman menang 0-0, menang 1-0, seri 0-0, 0-0, 0-0, ya nggak akan juara juga gitu kan. Oke, jadi biar teman-teman Juventus ini tahu ya bahwa memenangkan kejuaraan, lu harus punya pertahanan yang solid ya. Itu yang paling penting ya. Itu kan yang dibangun sama Allegri di 2 musim pertama sebenarnya kan. Ketika dipegang Pirlo itu kan kita kebobolan cukup banyak. Sebelumnya Sarri pun juga kebobolan cukup banyak. Makanya itu yang dilatih, kita fokus ke pertahanan dulu di 2 musim pertama. Makanya di musim ini direkrut kan Magnelli ya dengan pola serangan yang menurut gua nge-build up serangannya udah lebih baik gitu. Mungkin fokusnya udah lebih menyerang saat ini. Semoga saja ya. Oke, oke. Oke, thank you ya. Tadi dari Paundra udah mengatakan kita masih relevan, memperkuatkan pertahanan. Kata Paundra juga udah dibangun nih pertahanannya, tinggal sekarang nyerangnya. Oke, kita lihat nanti perjalanan musim ini. Nah, dari Andar gimana, Andar? Tadi Paundra udah banyak sekali. Lu gimana menanggapi dari nasihat? Nasihat, advice lu ya saran ya, saran atau quotes lah ya. Iya, Terus iya, indikator yang menyebabkan kita bisa Scudetto dari 5 musim terakhir, klub-klub inilah yang ranking kebobolannya paling dikit. Gimana? Nah, iya. Ini kan data dan fakta bahwa memang Serie A dan Liga Italia dan Italia pada umumnya memang fokus utamanya kan bertahun-tahun ataupun turun-temurun memang fokus pada pertahanan kan. Ya, satu sisi memang pertahanan yang baik menunjukkan bahwa lo tuh konsisten gitu dengan dengan taktik lo, dengan apa yang week apa minggu per minggu tuh permainan lo ya stabil gitu sehingga kebobolan lo lebih sedikit. Ya memang sih ini kan liga ini maraton ya. Jadi istilahnya yang tadi Pondra bilang nggak ngaruh lo menang berapa banyak gol ya. Yang penting lo dapat 3 poin setiap weekend ya lo menang gitu. Lo menjuara liga. In a way satu sisi juga dengan fakta fakta juga bahwa tim-tim Italia dengan modal yang begini sangat katakanlah sangat fokus dengan pertahanan nggak bisa berbuat banyak di Eropa gitu. Mungkin itu juga menjadi satu hal yang perlu dilihat dari point of view yang lain ya. Jadi benar-benar apakah defense wins you nggak bisa titles bertahan di itu, Eropa, tapi 3 klub Italia masuk final semua kemarin. tapi kan nggak juara toh. Iya, iya, Maksudnya iya. ya ya masuk ya Calcio is back tapi kan nggak juga kan gitu. Oke, oke, ya, oke, terus. Ya debatable lah. Maksudnya kalau lo masuk final doang itu kan perjalanannya lo bisa lihat drawing-nya gimana. Tapi yang mesti kan lo kalah di final gitu. Maksud gue ya hal-hal yang terlalu defensif juga akhirnya membuat si liga itu juga nggak menarik secara penonton gitu. Itu yang membuat juga Serie A dan Juventus khususnya tidak begitu dilirik sama generasi-generasi baru gitu. Jadi yang menurut gue akhirnya ya apakah apakah fokusnya hanya di memenangkan liga atau lo ini berubah nih. Ini kan udah industri gitu. Apakah memang diperlukan sepak bola yang lebih lebih atraktif gitu. Nggak apa-apa kebobolan 4 terus lo bisa golin 5 gitu terus lo tetap menang gitu. Instead of lo fokus di kita kebobolannya satu aja atau nggak kebobolan sama sekali kayak gitu kan itu sesuatu yang bisa diperdebatkan juga karena apapun yang disampaikan oleh Ferguson sama Lippi ini kan mereka sampaikan di lebih dari 1 dekade atau bahkan 2 dekade yang lalu kan tahun 2000-an gitu. Sedangkan pada hari ini pelatih kita pun Allegri tetap masih pakai ini gitu. Ketika kita lihat di awal-awal musim kemarin, oke di 1-2 pertandingan awal kayaknya attack-nya gila-gilaan, tapi begitu kemarin kita dibantai gitu, gue bilang sama Sassuolo, begitu lawan Lecce balik lagi kan, Kurto Musso lagi kan, bener-bener babak pertama tuh nggak ada, bener-bener total defense, terus
ya itu bener-bener sih know how to take advantage of scoring chances gitu. Milik ngegolin, ya udah selesai di pertandingan gitu. Kita dapat 3 poin, tapi ya apakah Juventus akan stuck di situ dengan harapan bisa juara Liga? Itu kan debatable juga gitu. Historical data tidak tidak selalu mencerminkan fakta yang ada di depan ataupun di masa depannya Juventus gitu sih, ataupun di liga di tim Serie A lainnya gitu. Itu sih kalau gue point of view-nya. Oke, oke, oke. Ya, jadi lo melihat bahwa mungkin saja bisa berubah ya. Tapi kalau kita lihat Mm-mm. memang kalau dilihat Napoli sendiri agresif tapi pertahanan kuat. Iya. Makanya kan Iya, quote oh ya. ya oke. Ini kan oke, tapi Napoli dengan segala hal yang dia terkenal dengan dia attack dan lain-lain kan dia baru menang Scudetto 1 kali kan, sisanya nggak jadi pemenang gitu. Dan musim ini juga sisi entertainnya so far menurut gue hilang gitu. Regardless karena dia ganti pelatih atau apapun ya. Tapi ya itu cuma kejadian di 1 musim. Apakah lo bisa bilang itu one season wonder apa enggak kan nggak tahu juga. Ya kan Debatable nanti gitu. ganti pelatih sebenarnya. Juga kalau kalau dia masih Spalletti, gue rasa dia masih dengan tipe yang sama sih. Ya pelatih-pelatih pasti beda lah, Iya pasti iya. beda. Ya ada lagi, Iya ya Anda? iya gitu sih. Iya. Itu aja sih gue. Lu Kalau mau gue ada point yang of sampein, view-nya. Ndra? Iya, mengenai yang Napoli tadi kan sebenarnya itu juga sebenarnya masih relevan dengan apa yang disampaikan Ferguson kan. Ferguson kan quote pertamanya apa? Attacking make you win kan. Hmm. Menyerang itu membuat lo bisa memenangkan pertandingan. Tapi kalau lo punya pertahanan kuat, lo akan memenangkan title. Artinya ya memang intinya adalah lo harus seimbang gitu antara lini serang. Si lo punya lini serang yang bagus, itu aja belum cukup. Kalau lo cuma sekedar punya lini serang yang bagus tapi lo nggak punya pertahanan yang kokoh, itu masih belum cukup. Itu menurut Ferguson gitu. Tapi ketika lo punya lini serang yang bagus dan lo punya pertahanan yang kuat, lo akan memenangkan pertandingan, akan memenangkan liga. Artinya bukan berarti itu sebelah-sebelah ya. Pertahanannya kuat tapi lini serangnya nggak kuat, lo tetap akan memenangkan liga. Nggak juga gitu. Lo defensif abis-abisan kalau di liga cuma 0-0 ya lo nggak akan juara. Yang paling bagus adalah lini serangnya lo punya bagus, lini pertahanan lo bagus. Makanya kuncinya kan formulanya seperti itu. Dan tadi gue cek juga Manchester City musim lalu pun juga sama. Jumlah golnya paling banyak, kebobolannya paling dikit gitu. Artinya itu formula itu masih masih relevan kuatnya si Ferguson dan kuatnya si Lippi gitu. Kalau Lippi mungkin agak pragmatis ya karena dia bilangnya lo dapat peluang lo golin itu akan bisa bikin lo juara gitu. Tapi kalau Ferguson kan enggak, lo bilang attacking gitu kan. Attacking lo akan bisa memenangkan pertandingan dan itu yang terjadi sama tim-timnya Guardiola saat ini kan Guardiola dan kawan-kawan eranya De Zerbi dan segala macam nih sekarang nih yang attacking football. Itu artinya menurut Opa Ferguson itu ya masih relevan banget dengan kondisi yang sekarang. Oke, ya. Jadi prinsipnya eh, kita memang harus seimbang, tapi karena di sini yang ditampilkan adalah bagaimana indikator pertahanan, ya karena kalau indikatornya banyak, habis nih untuk satu bahasan, karena banyak yang mau kita bahas. Kalau gue lihat sendiri ada sebuah pola kalau dari sisi pertahanan. Polanya adalah lu nggak bisa lebih dari lu kalau kata Andar anomali lah. Juventus 1920 43 gol lu bisa juara liga. Bener nggak? Kalau kata Paundra tadi, Hmm. Gua 43 gol lu anomali. Artinya apa? Range lu bisa Scudetto, lu kebobolan hanya bisa 28 sampai 35. Kalau ngelihat iya. pola 5 musim terakhir. Artinya apa? Kita 38 match dibagi 28 sampai 30 gol. Jadi artinya lu cuma boleh kebobolan 0,8 gol. Artinya lu harus ada yang seberapa pertandingan lu nggak kebobolan dan sisanya pertandingan lu cuma kebobolan 1. Itu kalau lu mau bicara pakai matematika ya. Kalau kita bicara pakai matematika ya, kan kan ada pola kan dari 5 musim ini kan akhirnya kan ada sebuah pola Iya. bahwa ketika lu kebobolan hanya 28 sampai 35 gol, ini kebobolan dulu ya kita ngomong kebobolan, lu bisa punya potensi untuk Scudetto. Nah, ini yang akan menjadi bahasan selanjutnya. Bagaimana kondisi Juventus saat ini? Apakah defense-nya bisa mencerminkan untuk Scudetto atau hanya Big Four? Kalau tadi kan teman-teman bilang ini kan hanya pengantar ya. Scudetto itu lu perlu pertahanan yang kuat. Nah, sekarang materi berikutnya adalah kondisi Juventus saat ini gimana nih gitu. Nah, kondisi Juventus saat ini dari Giornata 1 sampai Giornata 6, lu udah kebobolan 6 gol. Artinya kalau polanya adalah sekitar 35 gol, berarti lu udah ngambil jatah 6 nih dari 35 nih. 29 lagi di 29 match. Artinya di setiap match cuma boleh kebobolan 1 gol dengan asumsi ya lu nggak kalah gitu kebobolan 1 gol. Tipe-tipe kebobolannya 2 gol dalam kotak penalti, 3 gol dari luar kotak penalti, satu ini yang jadi heboh kemarin itu bunuh diri. Nah, kalau gua ambil ambil cuplikan-cuplikan yang bisa gue bahas, ya gue cepat aja.
Kayak waktu kita di Bologna, kita kebobolan itu dengan model 1-2 ya, dari klip 1 eh, kelihatan ada ruang kosong sehingga pemain bisa lari ke dalam kotak penalti dan yes, pemain Bologna udah tinggal hadap-hadapan jadi gol. Nah, bagaimana dengan lawan Lazio? Lawan Lazio juga kebobolannya sebenarnya ini adalah koordinasi yang buruk ya. Bahwa Bremer tidak melihat Danilo kosong, ada yang lain udah di marking, bahkan Cambiaso sudah di marking, tapi Bremer tetap ngasih ke Cambiaso di sini Feld diambillah di klip kedua, Feld ya klip ketiga shoot dari luar kotak penalti. Ini pun juga ada jarak ya antara Locatelli sama Luis Alberto, ada jarak sehingga bisa dengan nyaman shoot Luis Alberto. Nah, Sassuolo yang masih ada dalam ingatan. Sassuolo ini klip gol pertama ada ruang kosong, tapi sebenarnya ada pemain Sassuolo yang bergerak di klip kedua. Nah, ini yang gue lihat ya, menurut gue ya, di klip kedua ini kebanyakan pemain Juve hanya nonton. Hanya nonton ngelihat bagaimana di klip selanjutnya si Sassuolo itu bisa shoot dan akhirnya eh, apa maksudnya golin ya. Kan dia akhirnya kan shoot dari sini kan. Golin si siapa Szczesny-nya kan bolanya mantul ke dalam. Terus di gol keduanya Sassuolo juga ini si siapa si Gatti tidak melihat bahwa si Rabiot itu sangat dijaga. Akhirnya diambil. Terus kedua juga di klip kedua juga si siapa si Miretti gampang dilewatin. Klip ketiga juga dilihat ada ruang di mana Berardi bisa langsung shoot dari luar kotak penalti. Ini juga masih melihat juga. Di gol ketiga itu tadi gol kedua ya. Di gol ketiga sebenarnya ya pemain ini siapa sih Flante siapa tuh udah dijaga ketat sebenarnya. Cuman ya Gatti kayaknya di sini memang udah goyang ya. Kayaknya Gatti wajar dikasih nilai jelek di game ini. Nggak bisa ngeblok tendangannya dia. Terus akhirnya dia lepas dari kawalan tuh yang ngegolin. Lepas dari kawalan di dalam kotak penalti dia tinggal tap in ke bola dari rebound ya. Gol keempat ya kita banyak bahas lah kemarin lah. Gol keempatnya Sassuolo kemarin ya lihat Gatti seperti seolah-olah tahu bahwa si Szczesny akan ada di posisi itu, tahunya Szczesny nggak masuk lagi. Ya udahlah, buyar dah on goal. Nah, gimana kalau melihat dengan kondisi sekarang saat ini, kondisi kebobolan Juve yang sudah 6 gol di 6 giornata dengan kondisi-kondisi pertahanan-pertahanan dari cuplikan-cuplikan yang udah gua kasih tadi. Nah, gimana menurut Anda? Ya, kalau gue memang memang apa ya? Dibilang Juventus memang harus menjaga ekspektasi dalam artian Juventusnya memang belum konsisten gitu. Em, Dibilang mencari pola juga enggak, tapi lebih kalau menurut gue ini anak-anak muda, pemain-pemain muda dikasih baju perang yang berat banget gitu. Ada logo Juventusnya, ada bawa beban di punggungnya tuh nama besar Juventus dan itu yang menurut gue ya kita sebagai tifosi emang mesti sabar gitu. Dalam artian katakanlah pemain kayak Gatti itu main di Serie A tuh hitungannya masih 20 sekian kali main. Belum 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 sampai angka 30 kali main di Serie A. Jadi kalau dia ngelakuin kesalahan-kesalahan yang basic banget istilahnya ya, kesalahan-kesalahan dia zoning out hilang itu ya menurut gue di karirnya tuh pasti kejadian bahkan ataupun Szczesny yang terjadi sama Szczesny kejadian juga kok di Buffon di tahun awal-awal karirnya di Juventus juga seingat gue ada tuh kayak gitu gitu. Jadi ya iya iya memang memang Juventusnya lagi begini gitu lah, lagi di proses transisi. Kan kita juga yang expect Allegri pakai pemain-pemain muda gitu. Ketika di menit Miretti yang 19 tahun bahkan sudah sampai 50 games, Gatti yang bukan siapa-siapa, tadinya kuli bangunan terus jadi back tim top Serie A ya ya wajar ketika ya inilah yang terjadi gitu. Karena yang Juventus saat ini mampunya ya begini gitu. Kita nggak bisa beli pemain yang sudah jadi sudah matang sudah top. Em, Otomatis kita harus dapetin pemain-pemain yang inkonsisten gitu. Nah ini yang memang 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 jadi isu sih. Makanya balik lagi kalau dibilang tadi pertanyaannya Scudetto atau Big Four gitu ya orang-orang suka nanyain. Ya so far sih kita masih di Big Four kan, masih posisi 3 gitu. Jadi ya ya beginilah penuh dengan Oke. inkonsistensi sih menurut gue memang. Jadi kalau satu satu pertandingan kebobolan satu gol jatuhnya konsisten ya malah. Konsisten kebobolan satu gol gitu average ya. Ya Walaupun ya masih kalau kebobolan 1 gol sampai akhir musim asal menang terus sih sebenarnya masih Scudetto. masih Scudetto kan. Makanya menurut gue sih ya Kan tadi kan polanya bagus-bagus kan yang penting lu kebobolan 35 gol lah paling iya. nggak. Maksudnya menurut gue sih emang 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 masih inkonsisten aja sih kalau dibilang
berantakan hancur-hancuran banget sih, ya enggak juga gitu. Lu cuma jebol di satu pertandingan aja gitu. Dan pertandingan sama Sassuolo itu emang aneh dari awal tuh kayak semua pemain tuh zone out gitu. Bukan katakanlah kita bilang yang terjelek Szczęsny sama Gatti, tapi yang lain juga Iya. enggak juga bagus gitu. Enggak juga fokus. Jadi emang bener kayak bahkan Chiesa golin di akhir-akhir itu menurut gue kayak ya lu baru bangun sekarang nih, kemana aja dari tadi gitu kan sebenarnya, agak-agak gitu. Dan di lawan Lecce kita lebih, walaupun kita menang 1-0 itu juga menurut gue babak pertama juga zone out juga. Em, Masih hilang gitu. Dan gue salut sih sama keberanian Szczęsny tetap masuk, keberanian Allegri tetap masang Szczęsny ketika orang-orang tuh begitu Szczęsny gagal terus di semua sosial media tuh udah fotonya Perin gitu yang beredarnya, kayaknya kalau gue pelatihnya gue masukin Perin gitu, orang-orang udah kayak gitu, tapi kan lu bukan pelatihnya Allegri. Terus Gatti juga orang-orang bilang nggak akan gue pasang lagi gitu, dan ternyata Allegri ketika di 1-0 untuk mempertahankan 1-0-nya itu dia tetap masukin Gatti. Jadi ya gue apresiasi apa yang dilakukan sama Allegri di pertandingan lawan DC. Tapi ya itu faktanya memang masih masih inkonsisten gitu Jadi Juventusnya. dengan inconsistent seperti ini kan masih Jonathan, berarti Hmm. ada harapan tetap. Nah, kalau lu sendiri ngelihat hasil-hasil yang kemarin masih ada kemungkinan atau ya Big Four aja lah. Kalau gue sih lihatnya tetap sesuai target semua orang ya. Rasanya yang yang over ini apa ya, overpower atau over expectation itu kan cuma Danilo karena dia sebagai Il Capitano kali ngerasa kita harus Scudetto gitu ya. Tapi rasanya manajemen, pelatih, Chiesa dan lain-lain semua juga fok, eh, sepakat memang Juventus targetnya di Big Four sih. Gue gue yang gue harapin memang konsistensi sih, maksudnya oke lah Big Four 2 musim Big Four kemudian baru juara, terus tapi kita juaranya bisa berkali-kali gitu, bukan kayak musim ini juara musim depan ganti tim lain. So far kan begitu kan, Milan, Inter Hmm. nggak ada Nggak yang bisa bisa back to back lah. mempertahankan. Mm-mm. Even back to back aja nggak bisa gitu. Ya. Yang gue pengen dan gue harapin dengan pemain muda ini semakin hari semakin matang, kita ya bertahap aja Big Four, top 2 misalnya, kemudian baru juara 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 gitu. Oke, Itu buat gue ya. lebih 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 menyenangkan dibanding kita pas party juara tahun ini terus tahun depan flop gitu. Oke, oke. Itu Ya, sih. jadi lu pengennya lebih panjang, tapi ya bukan sekarang. Ya, Seperti kalau itu. bisa sekarang ya bagus, tapi gue melihat ya begitu, melihat kayaknya semua Inkonsisten. sepakat bahwa kita ngejarnya Big Four dulu nih, konsisten menjaga asa di masuk UCL aja dulu gitu. Iya. Karena emang Walaupun hitungan kebobolannya belum keluar geser dari polanya ya, tapi tetap Big Four betul, aja dulu dah. betul. Karena Iya, iya. ya itu ngegolinnya kan juga belum sebanyak kalau kita ngomong misalnya Napoli musim lalu gitu, bobolnya sedikit, golinnya banyak kan Juventusnya belum gitu kan. Iya, iya, Ngegolinnya iya. juga masih dikit gitu. Kalau Oke. ya kita nggak tahu nih, apakah Napoli masih akan segalak musim lalu, artinya kan mereka favorit juara gitu. Atau Inter mungkin lebih konsisten dibanding kita sebelum sama-sama kalah sama Sassuolo ya kemarin. Mereka lebih konsisten gitu. Dan menurut gue wajar mereka lebih konsisten karena mereka pemainnya juga udah lebih Di dalam lebih squadnya. lama main bersama lah. Heeh, Iya, iya. gitu. Kalau kita kan pelatihnya yang lama bersama Juventus tapi pemainnya enggak. Pelatihnya emang udah lama di Juventus gitu. Makanya orang udah bilang kayak ini tahun ketiga masih nggak konsisten aja ya, pemainnya ganti-ganti gimana? Oke lah. Oke, thank you Gitu sih Andar. kalau gue. Ada lagi? Gue Enggak cukup. ya. Jadi dengan melihat pertahanan ini yang inkonsisten, menurut Andar ya nggak masalah Big Four. Cuman kalau nanti sudah Scudetto pengennya lebih panjang ya, nggak cuma semusim doang seneng habis itu nggak ada lagi gitu. Kayak yang sebelah-sebelah kan gitu ya. Betul. Nangis habis itu udah out langsung pelatihnya disuruh. Oke. Nah, gimana Pak Ondra? Gue ke Pak Ondra langsung. Ya ini kondisi Juventus saat ini. Ya kalau lo bilang tadi lu belum bikin pernyataan bilang Allegri sudah membangun pertahanan di 2 musim. Cuman memang sudah kebobolan juga, Pak Ondra. Udah kebobolan dan kalau dilihat dari klip-klipnya banyak kebobolan yang tidak ada kohesi ya kalau bahasa apa ya, kohesi itu kan merekat tapi semua berjalan dengan fungsinya masing-masing. Kalau kompak kan semua cuma tahu kompak itu seragam ya, tapi kalau kohesi itu lu bisa bareng cuman sesuai dengan fungsinya. Kalau kompak doang tapi nggak sama fungsinya kan cuma seragam doang tapi nggak sama fungsinya ya sama juga. Nah kalau yang gue bilang ini kayak nggak seragam gitu ya. Seperti kayak Bremer yang nggak tahu ada yang kosong, Gatti yang salah passing, terus yang di Sassuolo yang di klip berapa tuh semua hanya melihat ball watching sehingga lu bisa
shoot dari luar kotak penalti. Ya hal-hal seperti itu. Apakah memang itu yang sudah dibangun dari Allegri? Apakah betulan di pertandingan itu? Nah, bagaimana tanggapan lo? Sebenarnya sampai pertandingan melawan Sassuolo itu kan menjadi buruk ketika kita kebobolan 4 kan. Padahal kalau itu tidak terjadi, tidak ada 4 gol, itu kan sebenarnya kita masih minim kebobolan ya sebenarnya. Dan kita perlu lihat juga jumlah clean sheet-nya. Dari 6 pertandingan itu kita clean sheet 3 kali kan. Lawan pertama lawan siapa? Udinese, Empoli, Udinese, sama Empoli, terakhir sama Lecce. Lecce kan. Gitu. Artinya sebenarnya itu kalau kita lihat konsistensi, menurut gue itu masih konsisten karena kita masih bisa bertahan clean sheet sampai 3 kali. Cuman akhirnya menjadi tidak konsisten ketika kita lawan Sassuolo. Ya, that's the bad match gitu ya. Pertandingan yang sangat buruk, permainan kita pun buruk. Buruknya bukan cuma dari segi cara bermain. Sebenarnya secara bermain sih nggak buruk-buruk banget, tapi individu ya, individual error yang terjadi berulang-ulang kali gitu, nggak cuma sekali doang. Szczesny. Yang kedua, Gatti salah passing. Terus yang ketiga, siapa? Gatti lagi salahnya kan. Kalau tadi lo bilang apa namanya gagal ngeblok, bukan ngeblok sebenarnya, dia digocek gitu, Iya, diputar digocek. kan Dia badannya kan, diputar badannya. diputar terus di Dia syuting. udah ketinggalan. Nah, abis itu juga menurut gua ada kesalahan dari Szczesny juga karena nepisnya dia nanggung gitu. Padahal dia bisa nepis ke atas, bisa ninju ke depan, tapi bolanya malah jatuhnya ke Ke- pemain lawan gitu. Jadi Dia udah gua pas lepas lagi. iya Danilonya pas Szczesny nepis tuh gua kayak aduh kok nepisnya begitu gitu. Apa udah kena mental drop gitu kan, dan terakhir golnya pun on goal kan, 4 gol. Artinya kalau kita lihat tadi di sini juga udah dituliskan 2 gol di dalam kotak penalti, 3 gol itu di luar kotak penalti, 1 gol itu gol bunuh diri. Yang kita perhatikan itu adalah bagaimana kita hanya kebobolan 2 gol di dalam kotak penalti. Sebenarnya secara organisasi itu pertahanan Juve udah cukup baik gitu. Udah lumayan, udah oke lah kalau gua ngelihatnya ya. Kita waktu di Udinese kita nggak banyak, nggak ada kebobolan, terus jarang ada shoot. Lawan Empoli juga jarang ada shoot. Lawan Bolonya kesalahan karena kita diterobos umpan 1-2 akhirnya kejadian gol. Nah, itu yang menurut gua ini memang belum belum kompak nih kelihatan di Bolonya. Terus beberapa kali juga ada serangan yang gampang ditembus sama Szczesny. Di lawan Empoli udah mulai bener, lawan Lazio bener juga gitu. Sebenarnya udah oke, kita kebobolan gara-gara kesalahan sendiri. Kerebut kan Cambiaso kan. Sassuolo blunder lagi. 4 gol menurut gua. 4 gol itu udah blunder semua. Nah, kemarin lawan Lecce ya kita bisa, meskipun pertandingannya mungkin nggak bagus-bagus banget, tapi yang penting kita bisa clean sheet lagi. Artinya menurut gua kebobolan-kebobolan yang terjadi ini akibat dari 6 kebobolan, 4 itu human error gitu. Jadi kita yang benar-benar cuma kebobolan 2 itu ya, yang kebobolan itu ya cuma 2. Artinya sebenarnya kalau dibilang kompak secara organisasi udah cukup baik gitu sebenarnya. Cuman sayangnya 4 gol ini ya kita tidak fokus. Akhirnya kita jadi melakukan kesalahan sendiri. Nah, ini yang nggak boleh kejadian kan. Kemarin gue udah nge-tweet cukup satu pertandingan ini aja nih blunder-blunder konyol kayak gini. Tapi kalau lo bisa bisa perbaiki, lo tidak ada individual error, ya itu yang terjadi selama beberapa pertandingan sebelumnya, kita hanya kebobolan 2 gol kan. Gitu. Jadi menurut gua sampai sejauh ini sebenarnya pertahanan Juve masih cukup bagus. Kita ngelihatnya dari jumlah clean sheet-nya gitu. Ketimbang kita ngelihatnya 6 pertandingan kita kebobolan 6 tapi kebobolannya 1 itu malah menurut gua lebih mengkhawatirkan. Gitu. Kita nggak pernah clean sheet sama sekali. Jadi lebih baik kita clean sheet 0-0-0 tapi tiba-tiba kebobolan Brad, banyak. Nah, abis itu kita clean sheet lagi gitu. Itu kan yang terjadi musim lalu kan. Kita clean sheet sampai 8 kali, 0-0-0-0. Abis itu dibantai dibantai sama Napoli. Napoli 5. Abis itu kebobolan lagi 3 sama Atalanta. Abis itu clean sheet lagi tuh. Clean sheet sampai terakhir kan menjelang akhir udah nggak fokus karena udah kena kasus segala macam. Jadi menurut gua so far ngelihatnya ya, kalau dari cara mereka bermain, cara mereka bertahan, apalagi 3 back ini orangnya udah sama gitu kan. Masih Bremer itu udah musim kedua ya, musim kedua ganti musim kedua. Jadi sebenarnya udah tinggal nunggu waktu aja sih. Kalau kita bisa terus bermain sama 3 atau 4 back ini selama 1 musim, 2 musim, 3 musim ke depan, menurut gue itu akan lebih perfect lagi gitu. Jadi sebenarnya sekarang itu cuman tinggal masalah lo sudut pandang aja sih, point of view-nya lo mau gimana, dan juga bagaimana lo menaruh ekspektasi. Kalau gue ekspektasi gue memang sejak dipegang Allegri itu udah gue turunin. Jadi ketika kita menang 1-0, ketika kita menang 2-1, gue udah bisa bilang itu bagus. Oke, jadi 2-0 itu udah kemenangan besar lah kalau untuk di tim Allegri ya. Berarti seperti yang lo nyatain tadi di depan, berarti sudah dibangun dong pertahanan Juventus saat ini di musim ini sudah terlihat ya. Berarti dengan asumsi lo clean sheet kita juga ada 3 pertandingan gitu. Ya. Musim lalu pun juga jumlah clean sheet itu jauh lebih banyak dari yang musim sebelumnya lagi. Kemarin sempat gue hitungin tuh sampai berapa belas gitu ya.
Terus musim ini kita lihat aja, so far kan kita udah 3 kali clean sheet. Nah, kalau gue melihatnya tuh jumlah clean sheetnya, kita berapa kali berhasil bisa bisa clean sheet. Kalau kita bisa clean sheet terus kosong 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 terus nggak kebobolan, nah itu menandakan pertahanan kita bagus. Sekali kita kebobolan 3, kebobolan 4, sesekali itu ya kita ambil, kita sebut aja bahwa itu human error. Kita lagi nggak fokus, kita lagi bad mood ibarat kata gitu kan. Yang namanya lu 38 pertandingan memang akan berat gitu mempertahankan lo main konsisten selama 38 pertandingan main bagus terus, pasti akan ada 2 atau 3 pertandingan yang jelek kan pasti, dan itu terjadi di klub manapun, Iya, pasti ada tumbal pasti ada game tuh lah. Mbak. Tumbal emang. Makanya mudah-mudahan ya cukup lawan Sassuolo aja nih jangan sampai besok-besoknya ada lagi. Iya. Ya memang gue setuju lawan Sassuolo ini adalah contoh banyaknya human error ya, kayak Gatti yang benar-benar salah passing, nggak bisa gampang dilewatin, terus rata-rata pemain Juventus hanya menonton bola. Ya gue nggak ngerti lah, di kandang Sassuolo ada jinnya kali di sini. Jadi emang lawan Sassuolo ini sepertinya berbeda gitu dibanding dibanding kita lawan Lazio, Lakers segala macam. Nah, kalau si Andar tadi bilang ya harapannya tetap di core aja dulu. Nanti pun kalau juara pengennya lebih panjang. Nah, kalau lu sendiri dengan melihat, karena kita topiknya adalah defense kita udah seperti ini, ya lu melihat sudah cukup bagus, lu masih percaya diri kah ada potensi untuk Scudetto atau tetap Big Four aja dulu? Gimana Pondra? Kalau lihat realistis atau enggak untuk Scudetto menurut gue masih berat karena kita melihat tim-tim sebelah itu jauh lebih matang, tadi sudah disebutin juga kan. Inter itu gue ngelihat cara mainnya itu udah jauh lebih matang, pemain-pemainnya pun juga udah berpengalaman. Lihat aja pemain-pemainnya kan, Salanolu, Mkhitaryan itu udah usia matang semua tuh. Mereka cuma tambal sulam ngambil siapa, Marcus Thuram yang masih muda, tapi yang lainnya kan fondasinya semua udah pada senior semua, Darmian, ACRB itu udah oke-oke semua. Terus Napoli juga menurut gue juga salah satu yang masih bisa, dia bisa lah jadi kontender, bisa mempertahankan. Milan pun juga ya gue pikir-pikir skuadnya kayaknya kurang oke gitu musim ini. Tapi ternyata dia masih masih konsisten ada di peringkat 2 kan. Kalah kemarin aja tuh lawan lawan Inter dibantai kan. Jadi kalau untuk bisa Scudetto secara realistis sih menurut gue agak agak masih berat gitu. Tapi gue berharap Big Four-nya itu peringkat 2 gitu. Mepet Kita lah ya. tidak lagi bermain di, ya kita tidak lagi musim pertama kita peringkat 4 sama Pirlo peringkat 4 sama Allegri peringkat 4. Musim kemarin kan harusnya kita peringkat 3 ya kalau kita nggak kepotong poin. Artinya sudah ada progres naik. Harusnya musim ini kita naik lagi dong peringkat 2 gitu. Itu yang Iya, iya. gua harapkan. Oke. Iya, ya. Jadi lama ya, butuh lama ya naik per musim ya. Nggak Ya, emang jadi begitu. step ya. Gue pikir ya. Karena ya karena sekarang kondisinya pun juga kan Juve juga lagi krisis kan. Krisisnya dalam Oke. arti bukan cuma krisis di manajemen, krisis secara finansial, krisis. Kita punya urusan masalah hukum. Terus bahkan sama supporter pun kita punya masalah gitu kan. Sama fans sama ultras kita punya masalah. Banyak banget gitu masalah yang harus diurai satu persatu. Makanya beda ketika waktu pas Conte megang Juve, ketika Agnelli saat itu Juventus Stadium baru jadi, harus Conte megang. Saat itu kan nggak ada masalah apa-apa. Kita kita dengan secara mental kita bermain di stadion baru, wah secara moodnya tuh lagi bagus banget. Makanya kita habis dari peringkat 7 bisa langsung juara. Kebetulan Musim dipegang kedua Conte. ada Ndra masalah Conte yang Oh, kata yang dia di dituduh suspend. Tapi kan judi. hanya tiga berapa pertandingan doang. Dituduh 1 bulan kalau apa nggak sih, salah. judi apa sih? Pengaturan skor. Iya, iya, Pengaturan iya. skor. Lupa Jadi lupa lah. sebenarnya Conte itu tahu kalau Musim kedua, musim pemainnya kedua. Bari waktu pas masih megang Bari pas Siena gitu. Iya, Dia tahu kalau pemainnya itu ngatur skor, tapi Conte nggak menegur nggak gitu. ngelaporin, nggak Nggak ngelaporin. ngelaporin, jadi dia kena. Makanya kan dipegang sama si Carrera ya kalau nggak salah ya. Iya, Carrera musim kan. Nah, musim itu yang kedua sih, musim kedua. musim Tapi kedua. Scudetto Tapi kan juga. masih masih Scudetto gitu. Nggak ada kasus yang signifikan kalau menurut gua di musim-musim itu. Coba waktu pas kita lihat abis seri B, kita turun seri B, dipegang Ranieri, langsung juara nggak? Enggak kan? Peringkat 3, terus naik peringkat 2, habis itu jeblok. Ya karena emang saat Iya. itu situasinya lagi krisis gitu, manajemennya lagi krisis, lagi nggak ada, ya pokoknya masih berat lah saat itu. Pun sekarang pun kejadian lagi gitu. Kita lagi krisis, jadi kita harus ngelihat juga kondisi situasinya seperti apa. Teman-teman yang lain mungkin ngelihatnya karena kita di Juventus, DNA kita adalah DNA juara, jadi kita harus harus juara dong setiap tahun gitu. Ya silakan sih Oke. kalau teman-teman mau yang seperti itu cara pandangnya. Tapi kalau gue enggak, gue ngeliatnya situasinya saat ini, ya kita kondisi itu lagi susah gitu, lagi krisis. Jadi kita ya cari yang realistis aja. Kita pelan-pelan aja step up-nya gitu. Oke. Ya, jadi memang kita masih belum bisa dikatakan Scudetto karena lu lihat masih banyak kekurangan ya. Ya tadi yang lu bilang kayak kemarin ada hal-hal yang di luar dari lapangan gitu kan, kayak kasus-kasus ya. Tapi kalau gua, karena gua melihat Mas Scudetto adalah sebuah pola ya kayak pertahanan tadi, gua masih berharap Scudetto dengan asumsinya pertahanannya kuat. Selama angkanya belum bergeser. Misalkan 3 match, 4 match udah bergeser, kayaknya kalau dihitung-hitung kayak bakal begini.
susah nih 35 gol di bawah, ya udah Big Four lah. Selama masih polanya masih bisa kena, gue masih berharap bisa seperti itu. Ya memang ekspektasi nggak masalah kan Big Four kan, buat manajemen, Allegri segala macam. Cuman kan dari fans pasti ada lah, termasuk salah satu dari gua semua yang berharap seperti itu. Kalau gua ukurannya adalah salah satunya tadi pola pertahanannya masih angkanya masih masuk. Kedua, Chiesa masih on fire. Selama pola pertahanan dan Chiesa masih on fire, gue masih berharap seperti itu. Tapi kalau dua ini salah satunya udah fail lah, udah Big Four aja. Udah Big Four. Kalau Chiesa-nya kembali masuk cedera, terus misalkan baru sampai Giornata 10, kebobolannya udah 12 gol, 13 gol, ya udahlah fail lah, udah Big Four aja lah, udah nggak usah, nggak usah macem-macem. Udah mau ngikutin zamannya Sari, gue nggak expect lah. Gue masih percaya bahwa yang seperti itu kebobolannya kisaran 28 sampai Iya, 35 iya. gol. Gue Nggak juga. mungkin lah Makanya lu akan kayak Sari lah, lu bisa kebobolan 40 gol tapi makanya gue bilang itu anomali gitu. Hanya satu dari 20 tahun kali ya. Hanya nggak satu atau dari 20 ke 30 tahun nggak sekali mungkin lah, doang tuh nggak mungkin. kejadiannya gitu. Gue lebih setuju yang polanya yang kalau lo kebobolan harus di angka 28 sampai 35 nih. Dalam musim oke lah lu sudah itu. Kalau lo udah di luar 35 udahlah Ya, susah-susah maksimal tuh 35 sih emang. 35 lah. Ya kayak Baiknya di Milan, bawah Milan kan di bawah 35 kan? 30. Baiknya di Iya. bawah 30. Oh, 30 mah top banget. Iya, Lu di bawah 30. clean sheet terus itu. Oke, itu aja mungkin kalau mengenai Sudah itu ada lagi tambahan terakhir dari Anda? Ada? Em, iya nanti sebenarnya kan kalau dari manajemen kan ngelihatnya per Desember ya. Maksudnya kalau Desember kita kan gitu. Kalau Desember kita udah di top 2 bisa jadi target itu akan berubah Berubah. menjadi target Scudetto Dan beli pemain. dengan catatan belanja pemain di winter gitu. Tapi kalau kalau di Desember adem-adem ayem aja masih 45-45, iya berarti targetnya tetap di core ya. Harusnya winter bakal adem-adem aja juga gitu. Jadi Oke. posisi Desember itu akan menentukan Iya, iya. winternya akan panas atau winternya akan dingin-dingin aja. Gitu sih yang Winter utama. Mercato tuh juga ternyata ini juga ya akan berpengaruh juga tuh kalau kita bisa dapat dua pemain yang matang. Seandainya kita Pogba ini keluar ya, Pogba kena doping, terus kita harus cut. Berarti kan kita harus dapetin satu gelandang yang experience. Terus juga Berardi kabarnya juga mau dideketin lagi di bulan Desember. Kalau kita bisa dapat dua pemain yang berpengalaman, mungkin itu akan semakin meningkatkan potensi kita untuk Scudetto sebenarnya. Iya, Kalau Oke. kita masih setuju. mempertahankan squad yang sekarang nih dengan kondisi Fajoli, Miretti di tengah, gue sih nggak expect too much ya. Apalagi kanannya Weah masih sangat muda, Cambiaso masih sangat muda, Kostic ternyata juga masih menurun performanya, McKennie juga masih belum stabil. Ya berat kalau ngelihat saingannya Inter Milan yang skuadnya cukup dalam, menurut gue masih berat sih. Oke, ya kita lihat nanti di Desember seperti apa. Apakah sesuai dengan prediksi kita semua, ataukah memang jauh dari prediksi kita? Nanti kita akan bahas lagi mengenai kondisi Juventus di September dan tantangan Juventus di bulan Oktober. Tapi untuk masalah Scudetto, gue rasa sampai sini dulu. Bahwa teman-teman di sini mayoritas mengatakan ya kita Big Four dulu lah, aman ya. Aman ya. Kalau gue pribadi melihat dengan pola kebobolan, gue masih percaya ini Scudetto. Dan jangan Kalau gue lupa, big two bukan big four gue. oh, Big Big two. itu ya. Iya, iya, itu ya. Peringkat 2 ya. Oke, oke. Oke, thank you sekali lagi Andar dan Pondra. Kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya mengenai Juventus di bulan September dan Juventus akan menghadapi apa di bulan Oktober. Oke, thank you sekali lagi. Jangan lupa teman-teman subscribe dan share dan like. Thank you sekali lagi. Vino Alavine, Forza Forza Juve. Juve. Oke. Ini gue ini dulu deh. Gue stop dulu deh.